Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال المصنف رحمه الله ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره كرمي سؤمة لليهود أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ثم يستغفر الله منه أي يتب يجد الله غفورا له رحيما به. Manik Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal su'an dzamban, barang siapa yang melakukan suatu kesalahan, dosa. Jadi saijwa, jadi man dalam ilmu bahasa Arab, man ini adalah isim mausul yang mengandung makna umum, yaitu saijwa. Apakah mukmin, apakah kafir, apakah nina, apakah mama, pejabat, guru, murid, selama dia adalah manusia dan mukallaf, lebih-lebih mukallaf. Umum, man ya'mal, berbuat, melakukan. Apakah perbuatan yang dilakukan niki adalah berupa ucapan, qaulan, ataukah perbuatan niki berupa gerakan? Dan boleh jadi berupa amal niki amal qalbi, pegawaian hati. Maka niki semua masuk dalam kategori amal, pegawaian lisan, pegawaian anggota badan, pegawaian hati. Dan telu hal niki mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternilai. Dan itulah diantara misi tujuan Allah ican dan belum sang hirup lebih dunia akan diuji dari telu perkara ini. Akan diuji dari ucapan, diuji dari sisi perbuatan, bahkan diuji dari sisi hati. Adapun ujian dalam bentuk ucapan, maka oleh agama, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis manik-manik Rasulullah SAW, begitu banyak yang memerintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik, dan begitu banyak larangan untuk berkata dengan perkataan yang tidak baik. Tentu saat terpilih isi dengan mukmin yang mempersiapkan masa depan akhiratnya yang lebih baik adalah akan memilih kata-kata yang baik. Oleh sebab nike di antara manik Allah qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, ucapan yang baik, itu khairun, sangat lebih bagus, min shadaqatin, bila dibandingkan dengan bersedekah, yatba'uha adzan, lagu sedekah yang diikuti dengan menyakitkan. Nah, berarti area ngeraos solah daripada banyak bersedekah, lagu diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan kepada orang yang diberi sedekah.
Niki jelas. Dalam hadis manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan batasan dan konsep dalam berucap dan dijadikan sebagai standarisasi keimanan, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, aw yasmut, atau diam. Lamun dinarak modal atau ngerosolah, apakah ngerosolah niki dalam bentuk diucapkan ataukah ngerosolah niki dalam bentuk tulisan. Dan makin niki dengan adanya media sosial, medsos niki, justru orang lebih banyak mengungkapkan hatinya dengan tulisan. Di Facebook misal, di WA, di Napi juga, niki banyak ungkapan-ungkapan hati niki dengan tulisan. Maka masuk dalam sabda Nabi niki, kalau Anda menulis, maka silahkan menulis yang baik. Kalau tidak ada modal untuk menulis yang baik, maka hendaklah Anda diam, jangan menulis. Nah, kemudian kedua, Allah menguji tiang pelugum sami dengan perbuatan. Nah, niki pun begitu banyak masih manik-manik Allah dalam Al-Quran, manik Nabi dalam hadis yang memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat yang tidak baik. Begitu banyak. Di antara secara khusus itu mukmin temanikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan Anda berusaha untuk mengumpulkan bekal. Bekalilah dirimu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah sebelum Anda didahului oleh kematian. Wajahidu fi sabilillah, berjihad, berjuanglah di jalan Allah. Wa'malu salihan, berbuatlah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Begitu banyak manik-manik Allah ataupun manik Rasul yang memerintahkan untuk berbuat baik, sekaligus bebala. Begitu banyak masih kandungan Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi sabala pegawaian agar tidak terjerumus kepada penyesalan, kerugian. Di antaranya manik Rasul, manik Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulur riba, janganlah kalian memakan harta riba. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Niki larangan. Nah, kemudian ujian seketelun, Allah akan menguji keberadaan tiang pelugum sama libun dunia niki dengan hati, untuk selalu berhati atau memiliki hati. Ketika hati niki berbuat, maka berbuatlah yang baik. Maka di antaranya adalah setiap ibadah fardu, termasuk ibadah sunnah, yang menjadi rukun utamanya adalah niat. Itu ungkapan hati untuk melakukan perbuatan baik tersebut
dan ungkapan hati melakukan perbuatan baik itu karena Allah. Dan yang melakukan ini semua adalah hati. Kemudian ketika berencana, berham, memiliki rencana. Jadi man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah. Jadi saya berangan niki pegawaian hati. Berangan lakukan perbuatan kebaikan, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebajikan sebelum dia melakukan pegawaian sakmun angenan. Niki pegawaian hati. Sebaliknya pegawaian hati niki mendatangkan dosa. Ndien ucapan, ndien perbuatan, melainkan hati, tetapi masuk dalam dosa. Di antaranya manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhilah olehmu sekalian umatku daripada hasad. Nabi sebab karena al hasada yakulul hasanat. Hasad niki akan memakan kebajikan, akan memakan pahala. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi Nabi hasad niki bahkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW terdefinisikan. Jadi al hasadu adalah kesimpulannya tamannu zawal ni'matillah indal ghair. Berangan dalam angan ke arak kemilik ada yang nikmat Allah yang ada pada orang lain itu hancur. Nah ini hasad dalam angan. Dinuah kana misal ungkapan porakan udah hancur dalam angan. Ada keinginan, ada yang support dengan saat dalam berkembang mendapatkan nikmat ini rugi, jatuh, hancur. Niki dalam angan. Maka niki termasuk hasad. Dan pegawaian hati niki manik Nabi sangat menghancurkan, yaitu akan memakan pahala. Diri pahala niki akan terkikis, akan terbakar, akan hangus sebagaimana api sak ngelayat, sak membakar kayu bakar hakais, maka yang akan tersisa adalah abu, awuk-awuk. Nah dari tiga hal nikilah Allah menguji tiang pelugum san. Nah sehingga memang kehidupan seorang mukmin itu adalah betul-betul kehidupan yang berkualitas. Hidup pun selalu baik, ucapannya berkualitas baik, perbuatan yang berkualitas baik, hati pun berkualitas baik. Sehingga dengan mukmin niki mbeja jiwa tahu, maka akan lahir darinya dan berdampak kepada sekitarnya keamanan, kenyamanan, bahkan kemakmuran. Oleh sebab itu, andin seluruh warga, seluruh muslim, seluruh mukmin seperti niki, ucapannya baik, perbuatannya baik, hatinya baik, maka inilah sifat-sifat muwasafat, ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala janji itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suku negeri, penduduk suku daerah, penduduk suku kampung beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka niscaya manik Allah kami akan bukakan bagi mereka barokat, keberkahan, kebaikan, kemakmuran, keamanan, keselamatan. Saat datang dari langit
Adapun sa datang ili bawa legumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang dina rakyat sadu, nda rakyat yakini paling sit sadu, paling sit yakinin selain daripada janji-janji Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu saran manusia. Manusia niki berbeda kan malaikat. Lamun malaikat niki wa tapiyak ni si Allah dengan seluruh badan, isin awal kan, segala-galanya niki untuk menjadi makhluk yang maksum, makhluk suci. Tidak mungkin daripadanya akan lahir ucapan, pegawaian, hati sandit kayunan insyaallah. Adapun itu manusia niki memang sudah diberikan modal berupa hati untuk menjadi mukmin. Lagu satu sisi manusia niki ada di dalamnya hawa nafsu, syahwat yang akan kadang-kadang menggeret ya jauh manusia niki menuju kepada kemaksiatan. Nah, tatkala ini terjadi, maka alhamdulillah ndin aib bagi manusia untuk berdosa satu saat. Ndin aib biasa ia dari manusia. Tidak ada masalah. Lagu tidak bermasalahnya itu adalah harus diikuti dengan taubat. Taubat. Maka dalam ayat niki, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Sai sawah melakukan dosa atau menzolimi dirinya sendiri. Thumma kemudian setelah itu yastaghfirillah, dia beristighfar kepada Allah, kembali tobat, tunas ampun kepada Allah, maka yajidillah, pasti dia akan mendapatkan Allah, pasti mendapatkan Allah ghafuran, akan mengampuni dosa-dosanya, rahiman, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, ini kan nikmat luar biasa. Lagu summa, setelah melakukan dosa dan kesalahan itu, summa kemudian yastaghfirillah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka yajidillah ghafurur rahim, pasti dia akan mendapatkan Allah ghafur, maha pemberi ampunan, rahim, maha kasih sayang. Dalam hadis ayat ini kita perkuat isi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqillah haitsuma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah anda kepada Allah dimanapun anda berada dan ikuti kesalahan, kemaksiatan, dosa itu dengan kebaikan. Yang menempati urutan pertama dari kata kebaikan ini adalah taubat, istighfar. Maka Nabi janji Nabi tamhuha, maka pasti kebaikan itu akan menghapus semua kesalahan. Alhamdulillah. Nah, sehingga sering yang sampaikan bahwa mukmin niki apabila terus continue melakukan kebaikan, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, walaupun ada kemungkinan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, lagu pada akhirnya pasti dia akan mendapatkan surga, pasti surga dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah mungkin sebelumnya ada melakukan kesalahan. Dan marhab baru paling pertama menempati urutan pertama dari perbuatan baik setelah melakukan kesalahan adalah taubat dan istighfar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dari kemungkinan dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa semua guru-guru kita, dosa semua orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Dan mudah-mudahan tiang belum sami terus sehat, semangat, istiqomah dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan pada akhirnya andin tak mati pada waktunya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar niki subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.